Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan hari ini, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah pengantar teknik informatika. Dan untuk kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-12. Di sini kita akan membahas tentang internet dan e-commerce ya. Oke, sekarang kita masuk ke materinya ya. Di sini kita akan bahas tentang internet dulu. Oke. Sebelum kita masuk ke sananya, ke materi internetnya, di sini nanti ada beberapa pokok bahasan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama yaitu kaitannya dengan sejarah internet. Terus yang kedua konsep dasar dari internet. Terus yang ketiga bagaimana mengakses internet. Terus yang keempat manfaat dari internet. Terus yang kelima yaitu dampaknya dari penggunaan internet. Oke, sebelum kita menginjak ke kaitannya dengan internet, di sini ada istilah dari jaringan komputer atau network ya. Jaringan komputer itu seperti apa? Kita lihat untuk pengertiannya di sini bahwa jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari atas komputer-komputer. Berarti ini komputernya lebih dari satu ya. Jadi komputer tersebut yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya seperti printer, CPU. Jadi nanti di beberapa komputer itu bisa memanfaatkan satu printer ya. Terus selain itu juga berkomunikasi melalui surel atau surat elektronik yang istilah lainnya adalah email ya, pesan instan, dan dapat juga mengakses informasi melalui browser web ya. Nah, terus untuk tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya. Nah, jadi setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan. Itu namanya yaitu service ya. Terus, nah sekarang kita menginjak apa sih itu internet ya. Di sini adalah jaringan komputer. Bahwa yang tadi disebutkan itu komputer itu lebih dari satu ya. Bahwa dalam internet jaringan komputer adalah merupakan bagiannya ya. Makanya di sini adalah jaringan komputer yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh belahan dunia atau global. Ya. Jadi kalau kita berbicara dengan internet berarti dengan kita berbicara ke seluruh dunia atau secara global. Terus internet memungkinkan komputer berkomunikasi antar negara. Terus analoginya ya seperti jaringan komputer ya, jaringan telepon ya. Jadi di sini kita bisa telepon kemana-mana ya dengan menekan nomor yang akan dituju ya. Dan tentunya juga nomor yang kita tuju ada areanya ya. Nah, ada kodenya ya, kode negara, kode daerah, kode kota dan lain-lain di sini. Terus dengan internet yaitu cara menghubungkan rangkaian dengan kaidah ini dinamakan dengan internetworking yaitu antar jaringan ya. Itu kaitannya dengan internet. Nah, sekarang kita masuk ke konsep dasar dari internet ya. Bahwa internet itu dapat agar dapat mengenal internet lebih mendalam dan tidak hanya mengetahui definisinya saja. Maka ya hal yang paling dasar dalam internet adalah sini ya, network atau jaringan ya. Jadi sebuah PC atau komputer dapat dihubungkan dengan komputer yang lain, bisa dengan menggunakan kabel agar dapat saling berkomunikasi. Dan biasanya ini kaitannya dengan transfer data atau pindah data. Terus intisarinya adalah yang disebut sebagai jaringan dua komputer atau lebih ya, yang terhubung secara fisik dengan menggunakan kabel. Nah, kalau kaitannya dengan konsep dasar berarti
secara fisik dulu untuk cara penghubungannya, yaitu dengan kabel. Terus hubungan di antara kedua komputer tersebut kemudian diatur dan dioperasikan dengan perangkat lunak khusus atau software khusus. Ya. Nah, ini contohnya kita menggunakan jaringan peer to peer, yaitu satu komputer ke komputer lain ya, atau dua komputer. Terus internet adalah kumpulan komunikasi komputer antar satu wilayah dan wilayah yang lainnya di seluruh dunia. Jadi saling terhubung dan saling berkomunikasi yang diatur oleh protokol. Ya. Bukan kesehatan aja ya, di dalam jaringan juga ada istilah protokol di sini. Oke, dengan kata lain, internet adalah salah satu media komunikasi berupa data, ya. Berupa data dilakukan umumnya secara tertulis atau melalui video-video tanpa perlu dilakukan secara bersamaan antara pengirim dan penerima. Nah, ini kehebatan dari internet ya. Jadi kita bisa berkomunikasi itu dalam bentuk apa aja ya. Kita bisa berbentuk dalam teks ya, dalam chatting, dalam video, dalam animasi ya. Dan tentunya juga dilakukan secara bersamaan ya. Kita contohkan kalau kita berkomunikasi dalam di aplikasi Facebook ya. Kita bisa mengirim apa aja di sana ya. Dan tentunya juga secara bersamaan bisa kita ngirim. Oke, konsep dasar lain ya, internet merupakan kumpulan jaringan komunikasi komputer yang ada di seluruh dunia. Dan hal ini komputer yang dahulunya itu stand alone, maka dengan kemajuan teknologi perangkat keras dan perangkat lunak atau software, maka saat ini dapat menghubungkan langsung dengan komunikasi komputer dengan komputer lain ke seluruh dunia dengan internetnya. Kalau dulu ya sistemnya masih stand alone ya, jadi masih berdekatan komputernya. Nah, sekarang bisa berkomunikasi secara global. Terus internet juga bisa dianalogikan sebagai komunikasi atau komunitas ya, komunitas kota elektronik ya, yang sangat besar, yang memungkinkan setiap penduduk memiliki alamat atau istilah lain dalam jaringan adalah internet address ya. Digunakan untuk berkirim surat atau mendapatkan atau saling bertukar informasi jika penduduk itu ingin berkeliling kota cukup dengan menggunakan komputer ya. Sebagai kendaraan melalui jalan berupa jaringan kabel atau gelombang udara ya. Nah, itu ya. Dan perkembangannya di sini sudah mulai maju untuk konsep dasarnya. Nah, untuk macam-macam jaringan atau networknya ya. Yang pertama adalah LAN ya, yaitu Local Area Network ya. Nah, kalau kita dengan lokal berarti masih dalam satu tempat di sini. Nah, di sini dijelaskan atau didefinisikan satu jaringan komputer yang masih berada dalam satu gedung atau satu ruangan seperti digunakan untuk di rumah, perkantoran, industri, dan lain-lain. Jadi masih dalam istilahnya satu atap gitu ya. Oke. Itu yang jenis pertama yaitu LAN, Local Area Network. Terus yang kedua yaitu MAN ya, Metropolitan Area Network. Nah, ini pengembangan dari LAN ya. Jadi di sini jaringan komputer ini terdiri dari beberapa LAN ya. Jadi terdiri dari beberapa gedung atau beberapa industri yang saling berhubungan. Letak jaringan ini bisa berjauhan juga di sini. Nah, MAN adalah jaringan komputer yang biasanya mencakup sebuah kota atau kampus besar ya. Nah, ini gambarannya untuk Metropolitan Area Network atau MAN ya. Nah, dari gedung ke gedung yang lain dalam satu kota. Terus ini juga contoh yang lain kaitannya dengan MAN ya. Terus jenis yang ketiga yaitu WAN ya, Wide Area Network ya. Di sini jaringan komputer yang mencakup area yang besar, misalnya jaringan komputer antar wilayah,
kota, bahkan negara. Nah, ini menggunakan WAN ya, atau Wide Area Network ya. Terus di sini ya, WAN digunakan sebagai penghubung jaringan lokal yang satu dengan jaringan lokal yang lainnya ya. Sehingga pengguna atau komputer di lokasi yang satu dapat berkomunikasi dengan pengguna dan komputer di lokasi yang lain. Nah, ini contohnya. Jadi lebih luas lagi ya. Kalau kita lihat di sini ya, jaringannya mungkin bisa dalam satu pulau di sini ya, atau mungkin satu kabupaten ya. Nah, contoh lain seperti ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah penting dari internet ya. Dari tahun 1969 itu sudah ada ya, yaitu di Departemen Pertahanan Amerika Serikat ya, sudah membangun jaringan komputer untuk penyampaian informasi agen-agen pemerintah melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET ya, ini tahun 69 ya. Terus di tahun 72 ini sudah dikenal namanya email ya, di pertama kali di Amerika Serikat ya. 79 email diluncurkan di Inggris ya. 76 ya. Terus 79 muncul jaringan komputer di Eropa ya. Nah, berarti ini komputernya sudah lebih banyak di sini. Terus di tahun 88 lahir aplikasi chatting atau percakapan ya. Ini tahun 88. Terus tahun di 90 dibuat aplikasi internet browser ya, yang saat ini seperti Mozilla, Chrome, ya, Internet Explorer dan lain-lain ya. Terus di tahun 69 ya. Nah, ini kalau ini kaitannya dengan ini ya, dengan teknologinya. Kalau ini kaitannya dengan jumlah komputer ya. Jumlah komputer yang terhubung dalam sebuah jaringan di tahun 69 4 komputer ya. Terus 71 23 komputer. Terus di tahun 77 ada 111 komputer. Terus tahun 80 ada 213 komputer ya. Terus kalau 82 itu lebih dari 1000 komputer. 87 10.000 komputer. 92 udah 1 juta lebih ya. Terus tahun 2010 sudah 100 juta ya. Nah, dengan 1,9 miliar pengguna di sini. Ya, termasuk dari penduduk Indonesia di sini, dan mungkin untuk sampai saat ini juga. Ini perkembangan internet ya. Jadi komputer satu dengan komputer lain terhubung secara global. Nah, sekarang fungsi dari internet ya. Nah, yang pertama yaitu sebagai informasi yang didapat lebih cepat dan murah ya. Nah, dibandingkan ketika kita mendapatkan informasi dengan bentuk cetak ya. Kalau cetak kita harus membeli dulu ya, terus mendapatkannya juga susah, kita harus keluar rumah. Nah, kalau yang kaitannya dengan internet cukup di rumah aja kita bisa mengakses informasinya. Terus mengurangi biaya kertas dan biaya distribusi ya, kaitannya dengan tadi ya, ketika kita mendapatkan informasi berbentuk hard copy ya, atau bentuk kertas ya gitu. Terus sebagai media promosi ya. Nah, untuk saat ini banyak ya, semua produk ya, untuk memasarkannya bisa dipromosikan melalui internet, dan tentunya juga sudah banyak diterapkan dalam media sosial. Terus komunikasi yang interaktif ya, jadi bisa digunakan juga komunikasi dua arah di sini, dan tentunya yang interaktif ya, karena teknologinya sudah bisa menggunakan chatting, video call dan lain-lain. Nah, bagaimana cara mengakses internet ya? Ya, tentunya harus ada komputer ya. Komputer nanti bisa menggunakan personal komputer atau
mau desktop, laptop, handphone juga bisa ya. Terus ada penyedia layanan ya. Nah, contohnya ISP ya. Kita menggunakan ISP apa ya. Kalau yang mobil ya bisa kita gunakan yang GSM, yang CDMA. Kalau yang di rumah ya biasanya pakai TV kabel atau Telkom atau kabel ini ya, fiber dan lain-lain. Terus jaringannya, nah jaringannya menggunakan apa ya? Kalau di rumah, kalau kita berlangganan Telkom berarti kabel telepon ya. Kalau kita menggunakan mobil aja pakai handphone ya itu pakainya jaringan wireless ya, atau bisa juga kabel TV. Terus aplikasinya ya, utamanya cukup dengan menggunakan browser, tapi sekarang sudah perkembangannya sudah cepat sekali, sudah pesat ya. Jadi tidak hanya di browser aja, di aplikasi yang berbentuk mobil atau desktop sudah bisa untuk mengakses internet. Nah, berbagai macam cara mengakses internetnya ya ini gambarannya ya. Jadi bisa mulai dari handphone, dari laptop, dari telepon dan lain-lain ya, dengan alat dari sumber yang penyedianya yaitu internet. Nah, manfaat dari internet ya. Jadi dengan kita menggunakan internet kita bisa memperoleh atau mencari informasi apapun ya. Bisa dengan mendapatkan berita, terus artikel ya. Terus selain itu juga bisa berkomunikasi langsung maupun tidak langsung ya. Bisa dengan menggunakan email atau chatting atau video conference ya. Kalau untuk saat ini ya bisa yang lagi tren yaitu pakai Zoom atau pakai Google Meet ya. Itu kaitannya dengan manfaat berkomunikasi di internet ya. Dan tentunya juga untuk jual beli barang ya atau jasa yaitu e-commerce ya. Oke, ini contoh-contoh dari produk yang kaitannya dengan internet yang bisa diakses melalui aplikasi browser ya. Oke, itu. Ya, sekarang dampak positifnya ya. Jadi yang pertama internet sebagai media komunikasi ya. Media komunikasi yaitu untuk berhubungan antara satu dengan yang lainnya ya. Terus media pertukaran data ya. Pertukaran data contohnya dengan menggunakan email, menggunakan grup. Sekarang itu kita sudah bisa menggunakan Google Drive ya, yang kapasitasnya lebih besar. Terus media untuk mencari data atau informasi ya. Kita ingin mencari data kaitannya dengan pembelajaran, kaitannya dengan bisnis, bisa kita cari di internet. Terus kemudahan bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan sehingga tidak perlu lagi menuju ke tempat penawaran atau penjualan. Kalau istilah lain di sini ya kita berbelanja melalui toko online. Nah, dampak negatifnya ya di sini ya. Pornografi, penipuan, carding, perjudian ya itu ya. Sehingga untuk menghilangkan dampak negatif ini, maka setiap negara memberlakukan undang-undang yang untuk mengurangi atau menghilangkan konten-konten seperti ini ya, pornografi, penipuan, carding dan perjudian ya. Setiap aplikasi yang sudah besar atau ditangani oleh perusahaan besar juga sudah menangani seperti ini ya. Oke, saya kira cukup dulu untuk pertemuan ke-12 ini kaitannya dengan internet, dan di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang e-commerce ya, atau istilah lainnya adalah toko online ya. Jadi kita berbelanja melalui toko online ya. Oke, saya kira cukup dulu untuk pertemuan ke-12 ini. Saya cukupkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.